Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Fatih Hasbillah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Soekarno Bengkulu, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2523210003. Adapun video ini dibuat untuk menganalisis kesalahan dalam berbahasa Indonesia dan untuk memenuhi ujian tengah semester UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Yuli Haryanti MPD. Baik, di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat bagaimana ejaan-ejaan bahasa Indonesia yang kurang tepat yang masih ada di masyarakat. Baik, saya telah menemukan 15 ejaan-ejaan bahasa Indonesia yang kurang tepat di lingkungan masyarakat. Mari kita bahas. Baik teman-teman, kata pertama kita di sini yaitu ada wudhu. Wudhu atau wudhu menggunakan H. Mana yang tepat? Perlu diketahui bahwa penulisan yang baku dan sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia adalah wudhu tidak menggunakan H, bukan wudhu yang menggunakan H. Kesalahan ini sering terjadi karena adanya serapan dari bahasa Arab yang memuat huruf H. Namun, dalam bahasa Indonesia, kata yang bermakna menyucikan diri sebelum sholat ini telah diserap dan dibakukan menjadi wudhu tanpa huruf H. Kata kedua kita yaitu kos. Teman-teman, mari kita luruskan penulisan kata kedua ini. Anda sering melihat tulisan kos, seperti pada contoh di gambar yaitu kos Aisyah Putri yang diakhiri dengan huruf T. Namun, dalam ejaan bahasa Indonesia yang benar, penulisan yang baku adalah kos tanpa huruf T di akhir. Alasan sederhananya yaitu kata kos adalah serapan dari bahasa Belanda. Kos menggunakan huruf T, tapi tidak masuk ke dalam bahasa Indonesia. Huruf T di akhir kata serapan ini dihilangkan agar sesuai dengan kaidah pembentukan kata yang baku. Kata yang selanjutnya yaitu kata ketiga, dijual. Teman-teman, coba perhatikan lagi kata dijual yang sering ada di spanduk atau iklan. Contoh yang salah adalah dijual menggunakan spasi terpisah. Kenapa ini salah? Ini adalah kuncinya. Jika di berfungsi sebagai awalan atau imbuhan yang bertemu dengan kata kerja, misalnya jual, makan, atau ambil, maka penulisannya harus digabung. Dijual, digabung. Artinya telah mengalami proses jual. Ini adalah kata kerja pasif. Jadi, dalam bahasa Indonesia yang baku, penulisan yang tepat adalah dijual tanpa spasi atau digabung, dan yang salah adalah dijual dengan spasi. Kata keempat yaitu kafling atau kaflingan, tidak menggunakan huruf E. Coba lihat di gambar ini yaitu kaflingan, tidak menggunakan huruf E. Hati-hati, ternyata penulisan ini kurang tepat menurut ejaan bahasa Indonesia. Kenapa kurang tepat? Karena kata ini seharusnya menggunakan huruf E di tengahnya. Penulisan yang benar adalah kafling. Kafling yang menggunakan huruf E di tengahnya. Jadi, jangan lupa, mulai sekarang kita pakai kafling, pakai E agar sesuai dengan ejaan resmi. Baik teman-teman, kita ada kata kelima yaitu telur. Coba lihat penulisan di sekitar kita, sering kita temukan tertulis telur. Ternyata yang benar adalah telur menggunakan huruf O, U. Penjelasan simpelnya, ejaan buku dan resmi dalam bahasa Indonesia tidak menggunakan huruf O, telur. Penulisan yang tepat dan resmi dalam bahasa Indonesia yaitu telur menggunakan huruf U. Kata yang keenam yaitu foto, bukan foto. Perhatikan, kata ini sering sekali kita temukan ditulis menggunakan PH di awal, yaitu foto, karena meniru bahasa Inggris dan asal kata dari Yunani, pos. Tapi, penulisan itu tidak baku di bahasa Indonesia. Kenapa harus pakai F? Dalam ejaan bahasa Indonesia, gabungan huruf PH pada kata serapan wajib diubah menjadi huruf F. Ini adalah aturan baku untuk menyederhanakan pelafalan dan penulisan. Baik teman-teman, kata ketujuh kita yaitu adik. Dalam percakapan sehari-hari, kita sering sekali mendengar sebutan adik menggunakan huruf E. Namun, sekali lagi penulisan ini tidak tepat menurut ejaan bahasa Indonesia.
Mana yang baku? Perbedaan ini adalah contoh klasik dari perbedaan antara bahasa lisan tidak baku dan bahasa tulisan baku. Bahasa lisan tidak baku yaitu adik, bahasa tulisan baku dan resmi yaitu adik. Penulisan yang tepat dan resmi adik menggunakan huruf I. Kata ke-8 kita yaitu ada kosmetik, bukan cosmetik. Coba perhatikan tulisan di toko-toko kecantikan. Seperti yang tertera di gambar ini, yaitu sering kita lihat tertulis cosmetik menggunakan C karena meniru bahasa Inggris. Padahal penulisan itu salah besar jika mengikuti ejaan bahasa Indonesia. Kenapa harus pakai K? Ketika kita menyerap kata asing yang menggunakan huruf C dan huruf tersebut dibaca seperti K, seperti pada contoh cosmetik, maka dalam bahasa Indonesia huruf C tersebut wajib diubah menjadi huruf K. Kita lanjut ke kata yang ke-9 yaitu elektronik, bukan elektronik. Sama seperti kata sebelumnya, penulisan elektronik menggunakan C sering kita jumpai karena meniru ejaan dari bahasa asalnya. Namun, penulisan ini tidak sesuai dengan aturan baku bahasa Indonesia. Mengapakah adalah yang benar? Dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia, untuk kata-kata yang diserap dari bahasa asing seperti bahasa Inggris, di mana huruf C diucapkan sebagai K, maka wajib diubah penulisannya menjadi huruf K. Kata yang selanjutnya yaitu mebel, bukan mebel. Coba perhatikan penulisan mebel yang ada di spanduk ini, teman-teman. Sering kita temukan karena kata ini diserap dari bahasa Belanda yaitu mebel. Tapi penyerapan ini tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kenapa harus pakai E? Seperti sebelumnya, ketika bahasa Indonesia menyerap kata dari bahasa asing seperti Belanda atau yang lainnya, ejaan dan lafal disederhanakan. Gabungan vokal EU pada kata ini disederhanakan menjadi vokal tunggal E agar sesuai dengan fonologi bunyi bahasa Indonesia. Baik, kata kita yang selanjutnya yaitu kata yang ke-11, musola, bukan mushola. Penulisan mushola sangat umum kita temukan, mungkin karena pengaruh pelafalan yang sedikit menyerupai bunyi H atau pengaruh ejaan kata Arab, yaitu kata aslinya. Namun, penulisan itu tidak baku dalam ejaan bahasa Indonesia. Mengapa harus musala? Saat kata serapan dari bahasa Arab seperti musala ini masuk ke dalam bahasa Indonesia, ejaannya disederhanakan. Tidak ada H di tengah, ejaan baku hanya menggunakan S. Huruf A tunggal di akhir, bukan O atau A panjang yang ditulis ganda. Baik teman-teman, kita menuju kata yang ke-12 yaitu praktik, bukan praktek. Sering kita lihat di papan nama dokter atau mendengar orang berkata, bahkan kita bisa lihat di gambar ini yaitu praktek menggunakan huruf E. Namun, ejaan itu salah menurut ejaan bahasa Indonesia. Kenapa harus praktik? Kata ini diserap dari bahasa Belanda yaitu praktic atau bahasa Inggris praktik dalam proses penyerapan. Bahasa Indonesia memilih bentuk dengan vokal I, praktik, sebagai bentuk bakunya. Kita lanjut ke kata yang ke-13 yaitu gitar, bukan guitar. Penulisan guitar dengan huruf O di tengah sangat sering kita lihat karena meniru ejaan bahasa Inggris. Padahal dalam bahasa Indonesia ejaannya disederhanakan. Kenapa harus gitar? Seperti yang sebelum-sebelumnya juga, kata guitar diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan prinsip menyesuaikan ejaan. Kelompok huruf UI pada kata asing tersebut disederhanakan hanya menjadi I agar lebih efisien dan sesuai dengan pelafalan asli Indonesia. Jadi, dia gitar menggunakan huruf I, bukan guitar menggunakan huruf U. Baik teman-teman, di sini kita ada kata ke-14 yaitu fotokopi, bukan fotokopi. Perhatikan, banyak tempat usaha mencantumkan nama fotokopi menggunakan huruf C karena meniru ejaan bahasa Inggris seperti yang bisa kita lihat di gambar. Nah, penulisan ini tentu salah dalam ejaan bahasa Indonesia. Kenapa fotokopi adalah yang benar, yang menggunakan K adalah yang benar? Seperti yang sebelumnya tadi, ketika kita menyerap kata asing yang mengandung huruf C dan huruf tersebut dibaca seperti K, maka dalam bahasa Indonesia huruf C tersebut wajib diubah menjadi huruf K. Baik teman-teman, kata terakhir kita yaitu menerima, bukan menerima.
Kata menerima menggunakan huruf H di akhir sering terdengar dalam bahasa lisan atau non-formal, seperti saat orang berkata, "Saya menerima hadiah dari kamu." Penambahan huruf H di akhir itu tentu tidak baku atau tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kenapa tanpa H? Kata dasar dari menerima adalah terima. Bentuk kata kerja yang benar ketika mendapat imbuhan me adalah menerima. Huruf H pada akhiran kata kerja seperti ini bukanlah bagian dari ejaan baku bahasa Indonesia yang tepat. Baik, itulah tadi ejaan-ejaan bahasa Indonesia yang kurang tepat di masyarakat, dan itulah tadi pembahasan yang telah saya buat sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, sesuai dengan KBBI. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan komen. Dan saya meminta maaf jika memang ada kesalahan atau sebagainya. Saya meminta maaf kepada yang menonton, saya meminta maaf kepada semuanya, dan saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi